Shalom saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita berdoa sebelum mendengarkan dan merenungkannya. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini dibacakan oleh saudari kita Christopher Banurea. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Hosea 14 ayat 3. Saya bacakan untuk kita semua. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Christopher yang telah membacakan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata-kata nasi sudah menjadi bubur, itulah yang kita ucapkan ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan di dalam kehidupan kita, yang membuat kita berdosa, yang membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan membawa kegagalan-kegagalan di dalam kehidupan kita. Dan di saat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga sadar bahwa penyesalan itu ternyata memang datangnya terlambat. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana jika penyesalan demi penyesalan hadir di tengah-tengah kehidupan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Maka firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, membawa sukacita yang besar kepada kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dikatakan tadi di dalam Hosea 14 ayat 3, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Kenapa Hosea mengatakan ini kepada bangsa Israel? Ternyata ada kesalahan yang besar yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu, saudara-saudara. Mereka lebih memilih bersekutu dengan Asyur, meminta pertolongan kepada mereka, di mana bangsa Asyur tidak mengenal Tuhan. Dan bangsa Israel juga melakukan kesalahan yang lebih parah lagi. Mereka juga menyembah berhala-berhala yang dibuat oleh Asyur, dan mereka mengikuti ibadah-ibadah Asyur pada waktu itu. Maka Yesaya memproklamasikan, mengingatkan bangsa Israel supaya mereka bertobat. Dan apabila mereka membawa segala penyesalan-penyesalan mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan kembali memulihkan mereka, maka Tuhan akan kembali menyertai, memberkati mereka, karena Tuhan tidak menginginkan bangsa itu sebenarnya hidup terus di dalam dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini membawa dan menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk kita. Apabila ada kesalahan yang kita lakukan, apabila kita berdosa kepada Tuhan, apabila kita mengalami banyak kegagalan-kegagalan hidup, tentu satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah membawa penyesalan-penyesalan itu kepada Tuhan. Kenapa harus kepada Tuhan? Karena memang hanya kepada Tuhanlah sumber segala sesuatu, sumber keselamatan, sumber pengharapan, dan hanya kepada Tuhanlah orang bisa bersandar dan menerima kenikmatan hidup yang luar biasa. Saya yakin dan percaya ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara semakin terberkati dan menyadari bahwa segala sesuatunya bisa dipulihkan oleh Tuhan. Sekalipun nasi sudah menjadi bubur, Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara menyadari ada persoalan, ada penyesalan, ada kesalahan-kesalahan yang saudara lakukan di dalam kehidupan saudara, segeralah datang kepada Tuhan, maka saudara akan dipulihkan. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini, di mana mengingatkan kami ketika kami mengalami kesalahan dan ada banyak penyesalan-penyesalan di dalam hidup kami. Hanya kepada Tuhan kami
datang dengan membawa setiap persoalan hidup kami, sehingga Tuhan kembali memulihkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin menguatkan kami, terlebih ketika kami hendak memulai segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Dan Bapa di surga, kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai kami dan memberkati seluruh aktivitas kami. Dan buat pembaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Christopher Banurea, kiranya Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menuntun dan memberikan kesehatan. Dan Bapa di surga, Engkau juga menyertai dia di dalam rencana proses-proses ujiannya di sekolah dan rencana untuk masuk SMA Negeri Favorit. Tuhan juga memberkati sehingga dia semakin bersuka cita. Dan Bapa di surga, pada pagi hari juga akan berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang sedang kurang sehat, yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Dan Bapa yang baik di dalam surga, biarlah juga seluruh pekerjaan jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Dan Bapa yang baik, kami juga tahu ada banyak kesalahan-kesalahan kami, ada banyak penyesalan-penyesalan kami, oleh karena itu Tuhan kami berdosa. Dan Bapa di surga, ampunilah kami. Kami hanya bisa berserah kepada Tuhan, sehingga dengan demikian Bapa, kami selalu bersuka cita di dalam kehidupan kami. Bapa, inilah doa kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.